Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semua, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, semua kita memulai pembelajaran. Coba kursi dan mejanya dirapikan ya. Sampah-sampah yang masih bertebaran, coba dikupungut dan dibuang di tong sampah yang ada di luar. Sudah? Oke, Alhamdulillah sudah ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Nah, baiklah. Kemarin kita sudah membahas tentang apa, materi apa kemarin kita belajar? Ada masih ingat? Kita bahas tentang apa? Tentang lapisan-lapisan bumi. Ada dibahas, ada dibaca kembali di rumah? Ada. Alhamdulillah. Semoga masih ingat ya. Oke, kita pada hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang tata surya. Dimana tata surya ini yaitu kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di luar bumi, yang lebih besar di dalam bumi. Dimana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu Anda dituntut untuk bisa mendefinisikan apa pengertian sistem tata surya. Yang kedua, Anda bisa menjelaskan apa susunan dan anggota dalam tata surya. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan kondisi bumi di dalam dan membahas tentang rotasi serta revolusi bumi. Kemudian mendeskripsikan tentang rotasi serta revolusi bulan. Kemudian menganalisis keterkaitan antara gerhana bulan serta gerhana bumi. Kemudian menganalisis dampak rotasi serta revolusi bulan dan bumi bagi kehidupan kita di bumi. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari batasan yang akan kita pelajari yaitu dimana kita akan mempelajari tentang definisi sistem tata surya, kemudian kita akan menjelaskan tentang susunan dan anggota tata surya. Semoga Anda tetap semangat ya belajarnya. Oke, materi pertama kita akan membahas tentang pengertian tata surya. Jadi, pengertian tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri dari matahari, planet-planet, kemudian ada juga komet, kemudian juga ada asteroid, dan ada meteorit. Dan di mana semua benda-benda tersebut atau partikel tersebut itu mengelilingi si matahari. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen apa yang menyusun si tata surya. Yang pertama tadi kita kan ada matahari. Nah, sebelum kita membahas tentang komponen-komponen yang lainnya, kita akan membahas sedikit tentang si matahari ini. Jadi, sama seperti bumi yang memiliki lapisan-lapisan, ternyata matahari juga memiliki lapisan-lapisan. Yang pertama ada namanya inti matahari yang disebut dengan core, di mana inti matahari ini mempunyai panas itu sekitaran 220 juta derajat Celcius. Sangat panas bukan? Kemudian ada namanya fotosfer, di mana fotosfer ini adalah lapisan setelah inti bumi dan panasnya diperkirakan sampai 5000 derajat Celcius. Kemudian adanya kromosfer. Kromosfer adalah lapisan setelah fotosfer, di mana panasnya bisa mencapai 4000 derajat Celcius. Dan terakhir adalah korona. Korona ini ketebalannya bisa sampai 700.000 km dan panasnya itu bisa melebihi panas dari si fotosfer dan kromosfer, yaitu dimana panasnya bisa mencapai 1 juta derajat Celcius. Wah, panas banget bukan Anda semua? Nah, akhirnya Ibu pingin nanya kepada Anda semua. Ibu pingin tanya kepada coba Anda analisa apa yang terjadi ketika si matahari ini tidak ada di dunia ini kita lagi. Coba Anda analisa. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, sudah? Nah, coba siapa yang bisa mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, coba. Apa yang terjadi ketika matahari tidak ada lagi di dunia ini lagi? Oke, kita tidak bisa membedakan siang dan malam, benar. Jadi kalau misalnya tidak ada matahari, kita tidak bisa membedakan antara mana siang, mana yang malam, karena nanti langit kita pasti akan gelap, sangat gelap. Tidak ada pencahayaan.
Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, dan suhu di bumi akan menjadi dingin. Benar sekali. Seperti tadi Ibu jelaskan bahwa ketika tidak ada matahari, tidak ada sinar matahari, maka suhu di bumi kita akan terasa dingin. Nah, selanjutnya, oke, tidak tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Oke, kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa? Yang dibilang temannya tadi ya benar, bahwa tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Oke, jadi Ibu jelasin ya. Kenapa tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa hidup? Karena kan kita pernah belajar nih bahwa syarat dari tumbuhan melakukan fotosintesis yaitu dia harus mendapatkan penyinaran matahari. Jadi ketika si tumbuhan ini tidak dapat penyinaran matahari, maka tumbuhan tidak akan bisa menghasilkan oksigen, tumbuhan tidak akan bisa menghasilkan makanan, dan tidak akan bisa hidup. Dampaknya, pertama, ketika tumbuhan tidak bisa menghasilkan oksigen, manusia juga akan kekurangan oksigen. Dan hewan-hewan juga tidak akan mendapatkan pasokan oksigen yang cukup bagi mereka. Nah, kemudian mereka juga kan tidak bisa hidup, dan mereka tidak bisa mendapatkan nutrisi buat tubuh mereka. Nah, tadi juga Ibu sudah menyinggung tentang hewan-hewan, bahkan ketika hewan-hewan tidak bisa mendapat oksigen, mereka juga tidak bisa hidup, dan mereka bisa juga sangat sangat terkejut ketika suhu di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Nah, banyak sekali dampak-dampak yang bakalan kita rasakan seandainya si matahari ini tidak ada lagi. Nah, makanya kita selalu bersyukur. Jangan ngeluh ketika panas, selalu bersyukur adanya matahari. Jadi kita bisa mendapatkan pasokan oksigen dari tumbuh-tumbuhan. Nah, oke. Sampai sini sudah ngerti? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang susunan-susunan dan tata surya. Dimana pertama kita akan membahas tentang planet dulu. Jadi, planet itu kita dibagi atas dua, ada namanya planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam itu ada bagian-bagian, yaitu ada Merkurius, ada Venus, ada bumi yang kita tinggalin ini termasuk planet dalam, dan ada Mars. Nah, coba Anda analisa kenapa planet-planet yang Ibu sebutkan tadi termasuk planet dalam. Udah bisa jawab? Ya benar ya, kalau kata teman tadi ya, bahwa planet-planet ini itu merupakan planet yang terdekat dengan si matahari. Kemudian ada juga planet luar yang agak jauh dari matahari, ada juga Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Nah, seperti yang Anda tengok di layar ini. Nah, ini adalah gambar kiasan ketika ilustrasi besarnya gambar planet ketika diilustrasikan dengan buah-buahan, di mana Jupiter adalah merupakan planet paling terbesar dan Merkurius adalah planet paling terkecil di jagat raya ini. Sudah, coba tengok dulu ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang komet, di mana komet ini merupakan bagian dari sistem tata surya juga, di mana komet ini juga memiliki bagian-bagiannya, di mana bagiannya itu ada inti komet, kemudian ada ekor komet, dan juga ada koma-komanya merupakan bagian ujung dari si komet tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang meteorit. Jadi meteorit ini adalah batuan-batuan logam yang tersusun dari besi atau logam-logam lainnya. Nah, biasanya si meteorit ini dia juga mengelilingi si matahari. Nah, mungkin Anda semua pernah dengar namanya bintang jatuh. Nah, bintang jatuh jadi meteor inilah yang disebut dengan bintang jatuh yang Anda pernah kalau misalnya malam-malam tengok. Dan ternyata faktanya bahwa meteorit ini juga pernah jatuh ke bumi dan membentuk suatu kubangan yang sangat besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang si asteroidnya.
asteroid juga merupakan batuan-batuan merupakan batu-batuan di luar angkasa, dan biasanya ini biasanya dia berada di antara si Mars dan Jupiter seperti yang digambar, dan biasanya ini disebut dengan sabuk meteorit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, Ibu simpulkan ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa? Tentang pengertian dari tata surya, di mana tata surya merupakan suatu sistem tersusun dari matahari dan beberapa planet dan asteroid, meteoroid, dan komet, dan beberapa benda langit lainnya. Kemudian ada beberapa bagiannya, ada planet terdiri dari planet dalam dan planet luar, di mana planet dalam yaitu termasuk ada Merkurius, Venus, Mars, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian ada juga asteroid, yang dimana asteroid terdiri dari batu-batuan, dan biasanya terletak pada antara Mars dan si Jupiter. Kemudian ada si komet. Komet itu yang tersusun dari ada batuan, gas, kemudian ada debu dan metana dan amoniak, dan memiliki bagian-bagian seperti ekor, terus ada juga ada inti komet dan ada core. Terus ada juga namanya, tadi kita membahas tentang meteorit, di mana meteorit itu yang biasa kita dengar dengan bintang jatuh, dan biasanya si meteor ini tersusun dari logam-logam seperti besi dan logam-logam lainnya. Nah, sampai sini masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tugas pada hari ini Ibu pingin Anda semua buat resum atau kesimpulan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nanti tugasnya dikumpulkan hari ini ya, di meja Ibu. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat tugasnya. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau semangat dan mau mendengarkan mata pelajaran pada hari ini. Semoga semangat seperti ini tetap Anda jaga ya, dan sampai seterusnya, dan tidak hanya di pelajaran Ibu dan di mata pelajaran yang lain, dan dengan guru-guru lain juga seperti ini ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi revolusi pada bumi dan bulan serta dampaknya pada kehidupan. Nanti tolong dibaca di rumah. Nah, tugas selanjutnya juga membaca tentang rotasi dan revolusi pada bulan dan bumi serta dampaknya pada kehidupan. Itu tugas selanjutnya untuk tambahannya. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.